Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di Poka Podcast CSS Mora. Nah, bareng gue Zila dari mahasiswa psikologi. Dan di sini gue nggak sendirian aja nih, gue ditemenin teman gue. Ada siapa nih? Halo guys, kenalin nama gue Sherly. Oke, Sher, gimana nih kabarnya? Kita udah jarang ketemu nih akhir-akhir ini. Baik, alhamdulillah baik. Zila sendiri gimana nih kabarnya? Alhamdulillah ya baik, tapi ya sedikit ya baik juga ya, karena akhir-akhirnya kan kita hektik, stres gitu, persiapan mau ujian akhir nih, Ser. Oke nih, Ser. Ngomong-ngomong, kita di sini mau ngapain sih sebenarnya? Kita nih sebenarnya di sini pengen ngobrolin tentang kebiasaan Gen Z sih, Zil. Oh, ada apa nih sama Gen Z? Gen Z tuh biasanya tuh suka scroll sosial media gitu. Terus abis itu ngebandingin diri dia sama orang lain kayak, kok dia hari ini pergi kemana, ih abis beli tas baru gitu. Kita sih apa sih, iya kan? Kita apa sih dibanding mereka kayak gitu, Zil. Iya, ada compare nih ya sama teman-teman kita. Nah, pas banget nih karena lu di sini bilang kayak gitu nih. Nah, pas banget di Poka kali ini, di episode kali ini tuh kita mau ngebahas salah satu topik menarik yang berkaitan dengan self acceptance gitu. Karena kalau dilihat kan cocok banget nih ya tadi yang isu yang lu sampein ini, itu kan ada kaitannya, berarti lu ngebandingin sama orang lain tuh berarti karena lu tuh belum bisa nerima diri lu sendiri kan. Iya banget. Nah, biar kita lebih seru nih ngebahasnya, di episode kali ini tuh Poka udah ngehadirin nih salah satu teman kita yang bakal nemenin kita buat ngebahas soal self acceptance nih. Ada si Putri Nur Azlina. Hai Azlin. Halo semuanya, nama gue Putri Nur Azlina, biasa dipanggil Azlin. Dan gue juga sama kayak Zila dan Sherly, gue mahasiswa psikologi. Oke, nah Azlin tadi nih ya, sebelum lu datang nih ke Poka, sebenarnya tadi gue sama Sherly tuh udah ngobrolin ya sedikit isu-isu soal kaum Gen Z ini ya. Jadi Gen Z tuh biasanya kan suka scroll sosial media, ngebandingin diri dia sama orang lain kayak gitu. Jadi kayak penerimaan dirinya itu kurang gitu, Zlin. Makanya di sini kita mau ngebahas tentang self acceptance ya, Zlin. Iya, nah jadi gimana nih Zlin? Kalau dari lu, tanggapan lu mungkin soal self acceptance pada nih kaum Gen Z ini? Oke, mungkin gue mau ngasih pendapat gue sejauh gue belajar psikologi di perkuliahan gitu. Kalau ngomongin soal self acceptance, secara bahasa itu kan self acceptance itu penerimaan diri. Tapi ternyata secara maknanya itu gak cuman menerima diri gitu. Jadi kalau menurut gue self acceptance itu adalah proses kita mengakui, menerima dan menghargai diri kita, baik secara kelebihan ataupun kekurangan yang kita milikin gitu. Nah, kan tadi gimana cara kita menghargai kelebihan dan kekurangan yang kita miliki ya. Tapi kayak sejauh ini pengalaman gue nih selalu susah nih, kayak mana nih kelebihan gue, mana nih kekurangan gue gini. Nah, lu pernah juga nggak ngerasain kayak gitu kayak gue? Pernah banget dong pastinya. Gue masih inget banget dulu waktu masih semester awal dan belum belajar banyak tentang psikologi. Waktu itu dosen gue tuh nyuruh buat nulisin 10 kelebihan dan 10 kekurangan yang kita milikin gitu. Dan di saat gue mau menulis, pas gue mau nulisin kelebihan, gue tuh bingung apa ya kelebihan diri gue sendiri. Dan juga pas gue mau nulis kekurangan, juga kok gue merasa jadi nggak pede gitu kan sama diri gue sendiri gitu, ngerasa ternyata gue nggak ada apa-apanya juga ya gitu. Dan kelebihan gue pun gue nggak secara percaya diri juga gitu buat nulisin kelebihan yang gue milikin gitu. Dan di situ tuh gue baru sadar kalau ternyata diri gue itu belum mengenal diri gue secara utuh gitu. Apalagi gimana kita mau menerima diri kita kalau kita belum mengenal diri kita sepenuhnya gitu. Oke, tadi dibilang lu pas disuruh ngelis gitu, lu bingung nih kan, kelebihan gue apa sih sebenarnya. Dan pas lu disuruh ngelis kekurangan,
lu juga bingung juga gitu, karena kayak ya kekurangan gue banyak gitu, pas kelebihan juga lu kayak mau nulis takut gak pede gitu kan, persepsi orang-orang gimana. Nah nggak pedenya di situ lu kan juga akhirnya lu sadar kan sama diri lu sendiri. Nah kan kalau kayak gitu tuh berarti ada kaitannya nih ya sama harga diri kita gitu, sama kepercayaan diri kita sendiri. Nah gimana sih cara lu nih sebelum lu sadar kalau sebenarnya diri kita tuh harus dihargain gitu, sebenarnya diri kita juga harus menerima gitu. Itu gimana nih cara lu biar lu punya kepercayaan diri supaya bisa ada di tahap itu? Oke, kalau di psikologi itu ada istilahnya namanya self esteem, dimana kita itu menghargai diri kita baik buruk atau baiknya gitu. Dan pas gue ngerasa bahwa ternyata gue itu belum mengenal diri gue sepenuhnya ya, dan di situ gue merefleksikan diri. Gue coba buat nulisin hal-hal yang bisa gue tulis, misalkan kelebihan dan kekurangan yang gue milikin itu, dan gue refleksikan penilaian gue itu. Jadi kalau misalkan kekurangan yang gue milikin itu juga bisa buat gue belajar dan berkembang jadi lebih baik lagi, karena dengan kita berkembang atau bertumbuh itu merupakan suatu kebutuhan dasar buat mental kita gitu kan. Terus selama proses gue untuk menghargai itu juga ya kita harus diakuin aja gitu sama diri kita sendiri. Gue berharga, dan terlepas dari kekurangan yang gue milikin itu buat jadi bahan pembelajaran buat gue nanti kedepannya jadi lebih baik lagi gitu. Nah dari tadi kan berarti Azlin tuh nyeritain proses internal Azlin gitu untuk mencapai self acceptance-nya gitu kan. Ada nggak sih dari eksternal gitu, dukungan dari orang-orang gitu, dan menurut Azlin itu tuh penting atau enggak gitu? Of course itu penting banget ya, karena bukan hanya faktor internal aja yang bisa ngebuat kita menerima diri kita apa adanya gitu. Terus kita juga butuh support dari lingkungan, teman dekat, orang tua. Itu tuh juga sangat berpengaruh buat diri kita gitu. Karena kalau kita punya partner nih yang bisa kita ajak ngobrol buat ngungkapin perasaan kita kayak gimana, itu tuh bisa membuat kita jadi nerima kita gitu kan. Kalau misalnya teman kita bisa ngedengerin, bisa ngasih support, itu tuh juga jadi semangat gitu buat gua jadi nggak insecure lagi gitu. Tapi pernah denger nggak sih Lin, katanya kita tuh harusnya nggak menerima kekurangan kita, karena justru kekurangan itu bikin kita ngerasa harus lebih gitu, harus jangan punya kekurangan gitu, kayak gue nggak boleh kayak gitu gini ya, jadi ada yang perfect. Jangan diterima semua kekurangan kita, justru itu jadiin alat supaya jadi lebih baik lagi kayak gitu loh katanya. Cuman pada faktanya ya, kalau misalkan ngomongin penerimaan diri, fokusnya tuh bukan hanya di kelebihan aja gitu, tapi juga di kekurangan kita. Jadi itu tuh harus balance gitu antara kelebihan sama kekurangan kita. Kelebihan gue ini gue terima, dan kekurangan gue itu ini misalkan gue terima gitu. Tapi ya yang tadi Azlin bilang kan dari awal kan berarti poinnya kita harus menghargai diri kita. Tadi juga udah dikasih tahu nih gimana lu bisa di tahap lu punya kepercayaan diri gitu. Tapi nih kadang kita dari sisi internal kita udah baik nih, terus dari eksternalnya juga baik juga, banyak dukungan gitu, dan kita udah punya nih kepercayaan diri. Tapi kadang gue nih ya, mungkin dari base pengalaman gue sendiri itu tuh kayak gue sebenarnya udah punya percaya diri nih, udah suka bilang kayak gue pede kok, tapi di saat kayak gue punya pencapaian gitu, di situ gue pas pengen nunjukin pencapaian gue ke orang lain, gue pengen wah orang-orang tahu nih gue tuh sebenarnya punya hal yang patut diapresiasi gitu. Tapi pas di saat itu, pas di time-nya gue mau, mungkin bisa kalau kita agensi kan gunainnya Instagram, TikTok gitu ya, gue mau nge-up pun gitu tuh kayak harus mikir 1000 kali. Gue takut gue balik lagi kepercayaan diri gue kayak menurun gitu. Jadi kayak wah kayak takutnya wah orang-orang bilang apa sih kayak gini aja dipamerin, cuma hal kayak gini gitu, mungkin pencapaian kecil dipamerin gitu.
Nah itu gimana nih dari lu nya sendiri buat orang-orang yang belum bisa, walaupun dia pernah di posisi punya percaya diri, tapi pada dasarnya dia balik lagi belum bisa nerima diri dia sendiri gitu. Gue juga pernah ngalamin hal itu di saat gue mau mulai sesuatu, dan apalagi kita mau nge-share pencapaian kita sebagai apresiasi diri kita sendiri, itu takut sama tanggapan orang lain sama kita gitu. Tapi pada hakikatnya gitu, sebenarnya orang itu gak sepeduli itu loh sama kita gitu sih. Terus orang lain juga ternyata punya masalah mereka masing-masing yang harus mereka selesaikan gitu. Terlepas misalkan mereka nggak suka sama kita, ya udah gitu, perbandingannya pun nggak sebanyak orang yang mungkin ternyata lebih support sama kita, lebih apresiasi sama kita gitu. Jadi kita jangan terlalu fokus sama orang-orang yang emang nggak suka atau suka ngejudge sama kita. Ya udah, let it flow aja. Yang penting gue nge-share apa yang gue suka, apa yang gue mau gitu. Dan juga kita nggak memberikan impact negatif gitu buat orang lain gitu, kenapa tidak gitu. Dan gue juga waktu itu pengen mulai nih bikin konten atau kayak bikin video apa, gak pede sebetulnya kan, cuman karena mungkin tugas-tugas kita dulu kan kayak bikin film, bikin video, itu nuntut kita banget buat kayak oke, lo harus pede dan itu harus di-share di media sosial gitu. Kayak ternyata gak menakutkan itu ternyata kan. Terus kayak gue cobalah untuk oke, gue pengen nge-share hal-hal yang gue pelajarin di psikologi, dan gue pengen bikin orang-orang itu juga aware misalkan tentang mental health, karena gue juga antusias di bidang itu juga, ya biar orang-orang juga tahu gitu. Terlepas nanti orang-orang yang gak suka sama kita, kita jangan terlalu menghiraukan, tapi kita juga harus tetap menerima kritik dan saran dari orang lain, tapi bukan jadi ngebuat kita ngedown, jadi nggak pede lagi gitu. Iya benar banget sih. Jadi kalau ngomongin self acceptance ini tuh kayak gak bakal habis nih ya karena ini bener-bener kayak nyambung ke semua aspek gitu kan. Karena self acceptance juga jadi kayak kunci nih buat kita saat ngelakuin semua hal nih yang di kehidupan hari-hari. Kalau kita self acceptance masih mungkin ya dalam takaran dikit, itu tuh nanggung-nanggung gitu loh kita ngejalaninnya gitu. Gimana nih Sar? Seru banget kan? Iya, mungkin ada kali nih kata-kata terakhir, closing statement dari Azlin buat ya, terlebih buat teman-teman ya kaum Gen Z yang masih bingung nih sama kelebihan kekurangan mereka dan belum bisa nerima diri mereka sendiri. Oke, mungkin pesan dari gue itu self acceptance itu merupakan proses. Gak apa-apa kok sekarang kalian belum bisa menerima, tapi kalian bisa mencobanya untuk bisa menerima kita. Akuin aja, lo itu keren, lo itu berharga. Jangan terlalu memikirkan orang lain, karena gak harus menjadi lebih baik daripada orang lain untuk menjadi lebih baik dari versi diri kita sendiri gitu. Iya, nah guys, itu ya, kita udah sama Azin tadi udah dikasih banyak nih ya penjelasan soal self acceptance. Mungkin dari teman-teman mulai dari sekarang juga mencoba dari hal kecil gitu, hargailah diri kalian gitu. Mungkin oh iya, self acceptance juga merupakan sebuah kunci buat kita lebih bahagia dan berdamai sama diri kita sendiri. Ya, apalagi itu berguna buat seumur hidup kita ya, nggak cuma dari satu waktu terus skip ke waktu lain gitu. Nah guys, jadi mungkin kita akhirin dulu ya pembahasan self acceptance ini. Nanti mungkin di next episode kita juga bisa nih lanjutin ya pembahasan soal self acceptance ini, mungkin sama isu-isu yang baru lagi nih di kalangan kaum Gen Z. Nah, thank you nih Azlin udah ngeluangin waktunya yang harusnya di weekend buat healing ya, udah stres sama ini buat datang buat datang di Poka ya. Nanti next kita diskusi lagi, ngobrol lagi soal isu-isu di psikologi ya terlebihnya gitu. Oke guys, mungkin sampai sini aja. See you di Poka Podcast Mora di episode selanjutnya. Bye. Thank you.